Bang Juma adalah salah satu apologet yang paling bodoh yang pernah saya kenal. Bang Juma adalah orang yang sangat tolol, orang yang sangat bodoh. Saya tuh heran ya, kenapa ada orang yang mengidolakan orang sebodoh Bang Juma? Kenapa? Kenapa saya mengatakan bahwa Bang Juma itu adalah orang yang tolol atau orang yang bodoh sekali, otaknya nggak dipakai? Apa alasannya? Karena beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah video di mana di video itu Bang Juma mengatakan bahwa tidak ada perlawanan dari tanah Batak melawan Belanda. Dia dengan tegas mengatakan seperti itu. Ya, ini videonya saya akan tampilkan. Tanah orang Batak tidak ada perlawanan terhadap Belanda. Tapi umatnya lah Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian berjuang mengusir penjajah. Jadi seolah-olah Bang Juma ini mengatakan bahwa seolah-olah diduga bahwa orang Batak itu tidak ada yang melawan Belanda. Wow, luar biasa. Ini luar biasa tolol menurut saya pribadi ya. Luar biasa bodoh. Kenapa sih ada orang seperti Bang Juma ini yang mengikuti Bang Juma ini? Padahal dia bodoh banget, tolol banget gitu. Saya keinget ya dengan sebuah pepatah yang mengatakan atau kata bijak yang mengatakan orang bodoh itu lebih berbahaya daripada orang jahat. Kenapa? Karena orang bodoh itu dia tidak tahu dirinya bodoh dan dia menularkan kebodohannya kepada orang lain. Ya, secara tidak langsung orang bodoh ini nggak sadar dirinya bodoh dan dia menjadikan orang lain bodoh juga. Jadi ini lebih berbahaya daripada seorang penjahat ataupun seorang mafia. Lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada bom nuklir. Jadi gini guys ya, kita akan mengupas tuntas ya, kenapa saya mengatakan Bang Juma ini bodoh sekali. Dan kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada perlawan daripada tanah Batak itu kalimat yang tidak berdasar, nggak ada sumbernya, nggak ada datanya, dan itu logical fallacy. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah dari tanah Batak itu tidak ada pahlawan? Benarkah orang Batak itu tidak ada perlawanan terhadap Belanda? Benarkah tanah Batak itu tidak pernah mengusir Belanda? Kemudian ya, saya melihat ya di Indonesia itu ya, seolah-olah pemuka agama umat Muslim itu ya mengglorifikasi bahwa yang mengusir penjajah Belanda itu adalah kita. Ini juga sangat keliru, sangat keliru. Kenapa saya mengatakan ini sangat keliru? Karena gini ya, kalau secara logis kita berpikir, kalau ulama-ulama Indonesia itu bisa mengusir penjajah, kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nunggu berpuluh-puluh tahun gitu? Kenapa nunggu beratus-ratus tahun? Itu kan pemikiran yang logis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka sengaja mengglorifikasi? Apa tujuan mereka sebenarnya? Ada tujuan mereka yang sangat-sangat ya sangat berbahaya. Ini termasuk logical fallacy atau cacat berpikir yang paling parah. Ya, jadi di antara sahabat yang nonton video ini, beruntung Anda nonton video ini karena apa? Karena Anda akan tercerahkan ya. Anda akan berpikir ya, berpikir luas gitu, tidak terkungkung pada jiwa kebodohan ya seperti pengikut daripada Bang Juma ya. Tolol banget ya. Kemudian ya, apakah benar Indonesia itu merdeka hanya karena bambu runcing? Apakah karena ulama-ulama? Apakah karena ya pahlawan-pahlawan Konoha itu berjuang dan sebagainya? Apakah ada faktor lain gitu yang paling mempengaruhi? Apakah faktor daripada Amerika sehingga Indonesia merdeka? Kalau misalnya kita berpikir secara logis, kalau ulama-ulama Indonesia atau ya yang disebut oleh Bang Juma itu ya pokoknya umat agama mayoritas di Konoha itu yang mengusir penjajah. Tapi yang jadi permasalahan kenapa nunggu berpuluh-puluh tahun gitu Belanda di Indonesia? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu gitu, dari pertama ya menginjakkan kaki di Nusantara terus diusir gitu. Itu kan pemikiran yang logis ya kalau kita mau berpikir secara logis. Tapi ya banyak orang yang nggak mau berpikir secara logis ya. Ya mereka lebih suka mendengarkan ocehan-ocehan Bang Juma yang logical fallacy ya karena Bang Juma ini modal ocehan-ocehan gitu, modal suara yang besar sehingga tampak meyakinkan padahal isinya kosong ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau
tidak mau Anda itu kosong, maka tonton video ini sampai habis biar tidak salah paham. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa saya mengatakan bahwa Bang Juma ini keliru besar, bodoh, tolol ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada perlawanan dari tanah Batak itu, pada datanya, pada buktinya ada banyak kok ya pahlawan orang Batak. Sisingamangaraja itu orang Batak. Bang Juma, lu tahu nggak Sisingamangaraja? Sisingamangaraja itu orang Batak. Bahkan anaknya Sisingamangaraja ada yang meninggal. Ya, satu cewek, laki-laki kalau nggak salah 2 atau 3 orang tuh. Harusnya mereka juga pahlawan. Putri daripada Sisingamangaraja meninggal umur 17 tahun. Tapi tidak tercatat sejarah. Apakah karena Sisingamangaraja minoritas? Apakah karena Sisingamangaraja itu bukan beragama Muslim? Itu yang jadi pertanyaan besar. Nama putri daripada Sisingamangaraja ini bernama Putri Lopian. Nanti cek datanya. Saya tidak asal mengatakan seperti ini. Ya, ketika pasukan Belanda membombardir pasukan Sisingamangaraja, banyak pasukan Sisingamangaraja yang tewas korban, bahkan anaknya sendiri dan putrinya. Jadi, apakah ini cukup menutup mulut daripada Bang Juma? Apakah ini cukup menutup mulut bodoh daripada Bang Juma ini? Kemudian ya, kalau kita gali lebih dalam lagi ya, kalau kita berpikir secara logis, kalau misalnya Bang Juma mengatakan yang mengusir penjajah di Indonesia itu ya rata-rata umat Muslim. Ya, aku itu. Bahkan nenek-nenek yang sudah botak juga tahu itu ya. Anak TK yang baru masuk sekolah juga ya, anak TK juga tahu itu. Yang belum pernah belajar sejarah tahu itu. Karena apa? Karena itu jawaban yang semua orang tahu. Jadi kalimat daripada Bang Juma ini kalimat yang keliru gitu, logical fallacy gitu. Kelihatan benar tapi salah gitu. Banyak orang yang nggak menyadari ini. Kalimat Bang Juma yang mengatakan tidak ada perlawanan dari tanah Batak. Artinya ya seolah-olah dia mengatakan ya pahlawan orang Batak itu sedikit. Ya karena yang beragama Kristen di Indonesia itu minoritas. Kalau di Indonesia itu agama mayoritasnya itu Kristen, maka pahlawan-pahlawan Indonesia akan mayoritas Kristen. Itu kan permasalahannya. Kita ambil contoh lain misalnya seperti di Korea Utara. Korea Utara itu mayoritas pahlawannya ateis. Kenapa? Karena nggak ada agama di sana. Jadi mengusir penjajah itu nggak ada hubungannya dengan agama. Jangan terlalu diglorifikasi gitu. Oh umat kita yang mengusir penjajah. Oh Nabi ini yang mengusir penjajah. Oh umat Muslim yang mengusir penjajah. Enggak ada hubungannya. Mengusir penjajah itu urusan kebangsaan bukan urusan agama. Jadi Bang Juma ini sangat tolol sekali gitu, mencampurkan urusan kebangsaan dengan urusan agama. Apakah karena dia kehabisan topik gitu sehingga dia bahas seperti ini? Kita ambil contoh lain misalnya seperti di Vietnam misalnya. Vietnam itu kan mayoritas Konghucu. Di sana pahlawannya itu ya mayoritas Konghucu. Ya umat Muslim di sana sedikit, nggak ada. Bahkan nggak ada di sana pahlawan umat Muslim. Karena apa? Karena di sana minoritas. Sadar nggak sih kita sebenarnya? Kita itu sudah dibutakan oleh semacam pemikiran yang logical fallacy gitu. Ini semacam glorifikasi. Terlihat benar tapi salah gitu. Sama seperti yang terjadi di Filipina misalnya. Filipina mengusir penjajah. Mayoritas pahlawan mereka itu agama Kristen. Kenapa? Karena Kristen mayoritas di sana. Kecuali di Filipina mayoritas agama Islam, maka akan mayoritas pahlawan di sana. Jadi, saya juga nggak habis pikir ya, kenapa ada orang yang mengikuti orang sebodoh Bang Juma. Sangat bodoh banget ya. Sangat-sangat tidak berwawasan ya apa yang dikeluarkan gitu. Ya. Tapi rata-rata saya perhatikan ya apologi di Indonesia itu nggak semuanya tapi rata-rata umumnya saya melihat mereka itu banyak mengeluarkan statement-statement yang tanpa data gitu, tanpa data yang ilmiah. Hanya logika, hanya logis bagi mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri, bukan logis secara menyeluruh ya.
Jadi di sini saya tidak berpihak pada agama pun ya. Saya tidak berpihak pada Islam, saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada agama Buddha, Konghucu dan sebagainya. Saya tidak berpihak pada suku apapun. Saya tidak sedang membela suku Batak di sini. Tapi ya karena Juma mengatakan seperti ini, kalau didiamkan maka seolah-olah benar gitu. Ada banyak kok pahlawan-pahlawan dari tanah Batak seperti Singamaraja seperti saya katakan tadi itu. Ada banyak kok pahlawan-pahlawan dari tanah Batak, cuman ya kurang terekspos. Itu yang jadi permasalahannya. Ada banyak kok yang meninggal, ya. Ada banyak kok pejuang-pejuang dari tanah Batak tapi kurang terekspos. Dan jumlahnya tidak sebanyak agama Islam. Kenapa? Karena Islam di Indonesia itu mayoritas. Kalau di Indonesia itu mayoritas agama Buddha misalnya, maka pahlawannya juga mayoritas agama Buddha. Kalau di Indonesia itu mayoritas agama Kristen, maka pahlawannya juga mayoritas agama Kristen. Sudah nangkap belum bedanya? Aduh, kenapa ya statement seperti ini bisa ditelan bulat-bulat oleh pengikut daripada Bang Juma? Mereka nggak koreksi gitu, ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, pemuka-pemuka agama di Indonesia, terutama agama Muslim ya, nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata mereka mengatakan bahwa, ya karena kamilah maka Belanda diusir dari Indonesia. Karena kami, kalau bukan karena perjuangan kita, para ulama, para kiai, para ustadz dan sebagainya, mustahil Belanda pergi dari Indonesia. Mustahil. Indonesia sampai sekarang masih dijajah dan sebagainya. Jadi kelihatannya kalimat ini benar, padahal ini salah total. Kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Justru kalau Jepang tidak dibombardir oleh Amerika, kalau Amerika tidak menekan Belanda, kalau Amerika tidak ya mengeluarkan Marshall Plan, maka Indonesia sampai sekarang masih dijajah. Amerika lah yang paling mempengaruhi. Coba kita berpikir secara logis ya. Ya, mari kita menggunakan pemikiran, jangan terlalu jenius dulu ya, sedikit dulu kita menggunakan pikiran kita. Kalau kiai, ulama, atau pemuka agama Muslim yang ada di Indonesia itu bisa mengusir penjajah, ya, bisa mereka mengusir penjajah, kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nggak dari dulu ya waktu Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara, ya. Menurut Soekarno, Indonesia itu dijajah 300 tahun lebih ya, 350 tahun. Ya walaupun itu tuh semacam hiperbola ya untuk menyemangati. Saya nggak percaya ya. Yang saya percaya itu cuman kurang lebih 35 tahunan ya, bukan 300 tahun ya. Karena penjajahan Belanda di Indonesia itu nggak maraton ya, tapi kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi. Jadi kalau total cuma 35 tahun. Ya, kalau misalnya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Soekarno, 350 tahun. Bayangkan, woi, 350 tahun. Kenapa kiai-kiai atau ustadz-ustadz di Indonesia tidak mengusir penjajah pada tahun pertama? Kenapa harus menunggu 300 tahun? Hah? Kenapa? Kenapa Belanda tidak bisa diusir dari Indonesia? Kenapa harus menunggu momentum yaitu ya ketika Amerika membubardir Jepang? Karena saat itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Kenapa harus menunggu momentum itu pada tahun 1945? Kenapa? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena kita mau diadu domba. Kenapa kita mau diadu domba? Karena kita bodoh. Itu alasannya. Ya, orang-orang jujur ya seperti saya mengungkapkan kejujuran itu pasti banyak yang nggak suka. Ya karena kita bodoh. Jangan selalu ya nyari pembelaan. Oh karena Belanda itu jahat. Oh karena Inggris itu jahat. Oh ini karena Zionis. Oh ini karena sekutu dan sebagainya. Kita selalu menyalahkan pihak ketiga. Jangan menyalahkan pihak ketiga. Indonesia akan tetap dijajah kalau Indonesia masih bodoh. Penjajahan itu ada karena apa? Karena adanya kebodohan. Jadi pada intinya karena kita bodoh makanya kita dijajah. Kenapa kita mau dipecah belah, divide et impera oleh Belanda? Antar suku dipecah belah, antar kerajaan disuruh perang. Ketika sudah kelelahan, ketika sudah hancur maka datang Belanda untuk ya mencaplok. Kenapa mereka berhasil? Karena kita bodoh gitu. Kita dipecah belah karena apa? Karena kita saling curiga kan antar kerajaan, antar suku. Seperti yang sekarang ini ya terjadi intoleransi. Kita curiga antar umat beragama.
Kenapa ada kasus intoleransi? Karena ada kecurigaan, oh nanti akan terjadi kristenisasi, oh nanti di sini akan pembangunan rumah ibadah, oh karena mereka itu ya akan mendirikan rumah ibadah, ya awalnya mereka ya berdoa-doa dulu, nanti akan bikin gereja, nanti akan ada kristenisasi dan sebagainya, nanti kita akan minoritas, nanti akan mayoritas Kristen di Indonesia. Karena ada kecurigaan-kecurigaan semacam ini sehingga kita dipecah belah zaman dulu. Mirip-mirip seperti sekarang ini, nggak ada bedanya. Bedanya zaman dulu masalah kerajaan ya, antar kerajaan dipecah-pecah, dibentur-benturkan. Ya, biar apa? Biar bisa dijajah. Nah, permasalahannya kenapa kerajaan zaman dulu dibentur-benturkan? Karena bodoh, mau dipanas-panasi, padahal masih saudara gitu. Ya, antar kerajaan Sriwijaya dengan Majapahit dibentur-benturkan, antar kerajaan ya kerajaan Sunda dengan kerajaan Jawa dibentur-benturkan ya. Kerajaan Sisingamangaraja dengan kerajaan Minang dibentur-benturkan. Ya, kerajaan Sisingamangaraja dengan kerajaan Aceh dibentur-benturkan. Kerajaan Melayu dengan kerajaan Jambi dibentur-benturkan. Kenapa mau dibentur-benturkan? Kenapa mau dipanas-panasi? Karena bodoh, karena kita saling curiga gitu. Berpikirnya nggak rasional gitu. Sama seperti yang terjadi sekarang ini. Kenapa ada kasus pembubaran paksa rumah ibadah? Karena kita saling curiga satu sama lain. Karena kita mau dia dipecah belah. Karena kebodohan kita. Makanya kita dijajah. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya sudah dijajah. Bagaimana cara orang menjajah kita? Ya karena kita bodoh. Dengan cara ekonomi, ya dengan cara mempersekusi rumah ibadah orang lain. Itu kan sebenarnya orang-orang bodoh ya, monyet-monyet yang disuruh mempersekusi rumah ibadah orang lain. Aduh. Ya. Kalau masalah intoleransi, Bang Juma tidak pernah speak up tuh. Harusnya kan kalau dia membela agama, dia harus membela kebaikan. Ya, bukan membela alirannya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Bang Juma itu bukan membela agama, tapi membela alirannya, membela pikirannya yang logical fallacy itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini sangat sering terjadi di Indonesia, sangat sering ya. Makanya saya katakan bahwa orang bodoh itu lebih berbahaya daripada mafia. Karena apa? Karena mafia itu tahu tujuannya, tahu kelemahan dan kelebihannya. Sementara orang bodoh seperti Bang Juma itu nggak tahu kelemahan dan kelebihannya. Ya. Dan orang bodoh seperti Bang Juma akan menolorkan orang bodoh lainnya tanpa data, tanpa fakta. Dia mengatakan bahwa tanah Batak itu tidak ada perlawanan dengan Belanda. Ya kan? Ya. Kalau boleh jujur-jujuran, ya Belanda juga sebenarnya tidak menjajah amat datang ke Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya buktinya ketika ya Indonesia memerdeka kita itu bayar kok ke Belanda. Ada miliaran gulden tuh nggak salah, 3, miliar gulden tuh pada perjanjian KTT. Jadi bagaimana mungkin kita membayar utang ke Belanda kalau Belanda itu menjajah? Belanda berpikir bahwa mereka tidak menjajah, tapi mereka berinvestasi. Justru kalau kita bodoh, makanya kita dimanfaatkan. Kalau kita tidak bodoh, maka mereka tidak akan mau menjajah kita. Nggak bakal bisa menjajah kita. Justru karena kebodohan kita, makanya mereka menjajah kita, kawan. Kemudian ya, saya sering mendengarkan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Agama Kristen itu adalah agama daripada Belanda. Agama Kristen itu adalah agama kolonial ya. Mereka punya semboyan gold, glory, gospel dan sebagainya. Jadi gini guys ya, biar fair-fairan ya, saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Islamnya. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa agama Kristen itu agama penjajah, lihat tuh Inggris, Belanda dan sebagainya, sekutukan mereka beragama Kristen. Jadi kalimat ini sama seperti ya, Turki Utsmani juga punya jajahan. Emang Turki Utsmani nggak punya jajahan? Abbasiyah nggak punya jajahan? Turki Utsmani itu atau Ottoman itu punya jajahan? Jadi kalimat itu sama ya. Sama, justru karena kita berada di bawah jajahan Inggris, jajahan Belanda dan sebagainya, karena kita bodoh, maka kita sering mengeluh. Sama aja sebenarnya, Turki juga zaman dulu, sebelum sekutu berkuasa sekarang ini, sebelum Amerika berkuasa sekarang ini, Ottoman, Turki Utsmani juga punya jajahan kok. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang mengatakan nanti, oh itu kan bukan jajahan, oh itu penaklukan. Sama aja, nggak ada bedanya.
nggak ada bedanya. Belanda juga bisa mengatakan seperti itu, "Oh, kita nggak menjajah, kita berinvestasi kok." Sama aja, apa bedanya? Ya, jadi inti dari video ini ya, orang bodoh itu sangat berbahaya karena orang bodoh itu akan menularkan kebodohannya terhadap orang lain. Dan kalimat-kalimat logical fallacy sangat sering diutarakan oleh apologet-apologet yang ada di Indonesia. Biar gua ini ya, buka kartu daripada apologi-apologi Indonesia. Rata-rata apologi Indonesia ya, mereka sebenarnya tidak pernah berpikir rasional atau berpikir ilmiah, enggak. Kalau misalnya mereka bicara bahwa agama saya itu yang paling logis, agama lain sesat dan sebagainya, kalau misalnya apologi mengatakan seperti itu, apa alasannya? Ya karena mereka tidak sadar bahwa agama itu ranah subjektif, bukan objektif. Agama itu ranah subjektif. Agama itu logika atau masuk akal, tapi versi saya bukan ada standarnya. Harusnya agama itu ada standarnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini guys, apakah ketika Tuhan memberikan wahyu atau ketika malaikat memberikan wahyu terhadap Nabi itu ada saksinya? Nggak ada kan? Apakah ada orang yang menyaksikan rame-rame? Nggak ada kan? Apakah ada konfirmasi? Nggak ada kan? Itulah alasannya kenapa dikatakan bahwa agama itu ranah subjektif. Ya, bukan ranah objektif ya. Saya marah sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu ranah objektif. Oh, agama saya itu ilmiah. Kenapa? Karena ya banyak penemuan-penemuan dalam kitab suci saya itu ada hubungannya dengan penemuan-penemuan zaman sekarang misalnya. Padahal kalau diteliti ya secara mendalam, dalam kitab suci terutama agama Samawi itu manusia berasal dari tanah. Apakah manusia berasal dari tanah itu pendapat yang ilmiah atau non ilmiah? Ya pendapat yang non ilmiah dong. Itu bukan pendapat yang ilmiah. Pendapat yang ilmiah itu harus diteliti. Ya, padahal ya kalau kita jeli sedikit saja ya, jangan terlalu jenius, menggunakan sedikit otak kita saja ya. Manusia nggak ada hubungannya dengan tanah, nggak ada. DNA manusia nggak ada hubungan dengan tanah. Itu artinya sudah gugur bahwa agama itu ranah oh, ilmiah. Agama itu bukan ranah ilmiah, agama itu ranah non ilmiah. Jadi Bang Juma kayak ya, kemudian Zakir Naik kayak, kemudian Doni Tans dan lain sebagainya. Mereka itu tidak pernah yang namanya netral dan ilmiah, nggak pernah. Mereka tidak pernah membela agama. Mereka membela aliran mereka sendiri. Mereka membela perut mereka sendiri. Ya, mereka membela ego mereka sendiri. Kalau orang yang beragama itu mereka akan mengadili semua agama yang jahat. Mereka akan berpihak pada kemanusiaan, bukan menjelek-jelekan agama lain. Review kitab suci agama lain, enggak. Itu bukan apologi yang bagus ya. Jadi berhenti mengikuti mereka, berhenti ya berpikir seperti mereka. Mari kita berpikir secara rasional, berpikir secara ilmiah, biar Indonesia semakin hari semakin maju. Ya, kalau semakin banyak masyarakat Indonesia ya berpikir halu atau logical fallacy, maka ya seperti Bang Juma, maka kita akan terus dijajah. Karena kebodohan itu adalah asal muasal daripada penjajahan. Kalau kita bodoh, maka penjajahan tidak akan bisa hilang. Karena kita sangat-sangat SDM rendah. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dengan kami. Saya Reko Noah. Salam SDM rendah.